Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan bab yang ke-9, ya, masih di bab yang ke-9 yaitu babut tafakkur, ya. Bab tentang mentafakuri keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan bahas ayat yang berikutnya, dalil yang kedua dari bab tafakkur. Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang tafakkur. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi wa ikhtilafil laili wan nahar, dan dalam pergantian siang dan malam, la ayatin liulil albab, ya. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala liulil albab, bagi mereka ashabul uqul, orang-orang yang punya akal. Orang-orang yang punya akal sehat yang ia gunakan untuk bertafakkur. Maka kita lihat bagaimana penciptaan langit dan bumi, bagaimana terjadinya siang dan malam, yang tidak mungkin manusia ikut campur dalam penciptaan langit dan bumi. Yang tidak mungkin manusia ikut campur dalam pergantian siang dan malam. Enggak ada sama sekali manusia ikut campur. Ya. Ini mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, maha kuasa mengatur segala sesuatu di alam semesta ini. Ya. Allah mengatur urusan-urusan semuanya. Ya, bahkan Allah menciptakan langit dan bumi. Allah mengatur siang dan malam tepat waktu, tidak pernah telat. Ya. Ini menunjukkan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala, dan ini hanya bisa dirasakan bagi mereka orang-orang yang punya akal sehat, yang dia senantiasa takut kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bahwasanya dia meyakini kalau seandainya ada bumi langit, pasti ada yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Kita lihat langit dan bumi ciptaan makhluk yang begitu luar biasa hebatnya. Kita lihat di bumi segala sesuatu ya ada ikan dan seterusnya macam-macam. Langit 7 lapis. Ya, makhluk yang begitu besar, makhluk yang begitu hebat, maka yang menciptakan langit dan bumi dialah yang maha hebat. Dialah yang maha kuasa. Maka secara logika saja, ada ciptaan, pasti ada yang menciptakan. Kan gitu. Ada kursi, oh berarti ada yang buat kursi. Kan gitu. Ada motor, berarti ada yang menciptakan motor. Bagaimana mungkin ketika ada langit dan bumi, makhluk yang terbesar di alam semesta ini, ya, langit dan bumi, loh kok tidak ada yang menciptakan? Mustahil. Ya, maka kita harus merenung bagaimana mungkin. Lah orang sedangkan motor ada yang menciptakan, pensil juga ada yang menciptakan, ya kan gitu. Ada ciptaan, maka pasti ada yang menciptakan. Ini kaidah. Tidak mungkin ada suatu ciptaan tapi tidak ada yang menciptakan, nggak mungkin. Ya, ada meja, pasti ada yang buat meja, kan gitu. Ada buku, pasti ada yang membuat buku, yang menulis buku. Maka ketika ada langit dan bumi, ada pergantian siang dan malam, siapa yang menciptakan? Siapa yang menggantikan siang dan malam? Maka dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah ya, bagi orang-orang yang ulul albab, yang mereka mempunyai akal yang sehat, ya, akal yang senantiasa ya mentafakuri, ya, yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Allah menyebutkan sifat ulul albab. Siapa itu sifatul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, ini ya. Sifat yang pertama adalah mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala qiyaman, baik dalam keadaan berdiri. Maksudnya apa? Dalam ketika sedang kita beraktivitas, tetap kita berzikir. Kita naik kendaraan, kita beraktivitas, bekerja, bisa sambil zikir. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Wa qu'udan, ketika kita sambil duduk. Ya. Duduk di rumah, duduk di kelas, ya, duduk dimanapun, tempat kerja, bisa sambil kita berzikir, astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwwata illa billah. Sempatkan, ya, subhanallah. Ya meskipun enggak rutin misalkan, ya duduk yang penting ada. Ketika duduk, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwwata illa billahil aliyyil azim, Allahumma firli, dan seterusnya, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, astaghfirullah, ya. Wa 'ala junubihim, dan pada saat berbaring, ketika kita sedang tiduran, leyeh-leyeh, istirahat, kita berzikir kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, ya. Ini sifat yang pertama bagi mereka ulul albab, ya. Senantiasa berzikir kepada Allah, baik dalam kondisi berdiri, duduk, kemudian dalam keadaan berbaring. Kemudian apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Maka tanda orang yang berakal sehat adalah setelah dia memperbanyak zikir ketika sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring, mereka juga senantiasa bertafakur, merenungi, menghayati ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat, oh kucing kok bisa kayak gini ya. Ada kumisnya, ada kukunya, kalau lari cepat. Ya. Kemudian kita melihat bagaimana tumbuhan bisa tumbuh yang awalnya hanya benih, kemudian terus. Siapa yang menumbuhkan? Manusia tidak apa-apa, hanya nyiram saja udah. Ya, tanpa disiram pun mungkin Allah menumbuhkan.
Loh kok ini kok bisa tumbuh terus, kemudian berbuah dan seterusnya. Maka ini luar biasa kalau kita renungi, kita hayati. Ya. Dan segala sesuatu makhluk lainnya. Apalagi langit dan bumi yang begitu besarnya, begitu hebatnya. Ya. Maka ini yang harus kita renungkan, kita tafakuri. Ya. Sehingga kita termasuk orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Bukan akal yang sakit. Akal yang sakit berarti apa? Akal yang tidak pernah berzikir kepada Allah. Ya. Tidak pernah teringat sedikit pun kepada Allah Subhanahu. Ini akal yang sakit, bahkan akal yang sudah mati. Tidak mau sholat, tidak mau zikir, tidak mau ibadah, tidak mau sujud. Ya. Ini orang yang sudah akalnya mati. Bagaimana dia tidak bisa menggunakan akalnya untuk berpikir kelak bagaimana nasibnya di akhirat. Kelak bagaimana dia akan dihisab oleh Allah. Kelak bagaimana amalnya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah amal kebaikannya lebih banyak atau amal keburukan? Naudzubillah kalau seandainya amal keburukan. Maka di sini kita tafakur. Ya. Maka orang yang senantiasa mentafakuri segala ciptaan Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisinya, maka dia adalah orang yang ulul albab, orang yang mempunyai akal yang sehat. Sebaliknya orang yang akalnya sakit, akalnya mati, mereka orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah. Ya, tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, seenaknya sendiri. Ya, buat apa? Ya. Maka percuma kalau seandainya seorang ya mempunyai harta sekaya apapun, tapi kalau tidak berzikir, tidak ingat Allah, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hartanya sia-sia, percuma. Hanya akan kelak menjadi azab untuknya. Punya jabatan setinggi apapun, sehebat apapun, punya tanah seluas apapun. Kalau seandainya dengan tanahnya, dengan jabatan, dengan uangnya, dengan apa yang dia punya, tidak menjadikan dia semakin ingat Allah, tidak semakin menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, semakin bertakwa, maka itu semua adalah musibah. Semua akan menjadi hisab yang berat baginya. Kenapa? Karena tidak pernah mengingat Allah. Karena kalau seandainya dia mengingat Allah, dia tahu, oh ya Allah, saya diberikan jabatan untuk apa ini jabatan? Untuk bagaimana kita memakmurkan rakyat, bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana kita harus tanggung jawab, tidak boleh korupsi, tidak boleh segala macam. Orang diberikan ilmu, maka dia harus tahu, ya Allah, ulul albab, dia waras, ingat, ya Allah. Saya diberikan ilmu, berarti apa? Saya harus menyalurkan ilmu, mengajarkan ilmu dengan ikhlas, memahamkan anak-anak, mencerdaskan anak-anak bangsa, dan seterusnya. Dia yang punya harta, maka apa? Kewajiban. Oh iya, saya punya harta. Dia nggak punya harta atau kekurangan harta, maka apa? Yang punya harta menginfakkan hartanya untuk di jalan Allah atau bagi mereka orang-orang fakir miskin yang memang kekurangan harta. Artinya apa? Hidup itu tadi saling melengkapi satu sama lain. Ya. Karunia Allah berupa harta, jabatan, pangkat, kedudukan itu digunakan untuk sebaik-baiknya kemaslahatan bersama, bukan sebatas kepentingan pribadi semata. Ya. Maka inilah akal yang sehat, akal yang senantiasa mengajak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hartanya diajak untuk berzikir, gitu ya. Jabatannya diajak untuk berzikir. Bagaimana kita memikirkan Allah, tanggung jawab, amanah, jujur, terpercaya, kan gitu, ya. Maka di sini ya Allah mengatakan demikian, ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, wahai Tuhan kami, niscaya tidaklah Engkau menciptakan sesuatu hadza, menciptakan ini sesuatu batila, sia-sia, enggak ada.
Tidak ada ciptaan Allah yang diciptakan Allah sia-sia, nggak ada. Sampai pasir batu saja itu bermanfaat. Apalagi manusia. Apalagi manusia. Ya. Jangankan batu saja bermanfaat kalau ciptakan pasir. Ketika berkombinasi jadi satu, dicampur dengan semen dan seterusnya, akhirnya menjadi bangunan yang kokoh dan kuat yang dapat melindungi manusia dari angin, dari badai, dari hujan, dari panas. Apalagi manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yaitu adalah manusia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak Adam dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Maka harusnya manusia jauh lebih berpikir, menggunakan akal sehatnya untuk semakin dekat, semakin bertakwa, semakin takut, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah dengan akalnya ngakal-ngakali. Lah, nantilah saya capek, mau sholat nanti. Ini ngakal-ngakali. Harusnya akal tunduk kepada perintah Allah. Malah ini apa? Akal digunakan untuk mengakal-ngakali perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi, wah saya capek nih. Enggak lah, nanti aja lah. Ngakal-ngakali ini padahal diberikan kecerdasan. Harusnya kecerdasan tunduk pada perintah Allah. Langsung sami'na wa ta'ana. Ya saya sholat. Ya saya ibadah. Ya saya beribadah kepada Allah. Saya tunduk patuh. Tapi malah Allah berikan akal, tapi dia gunakan untuk apa? Mengakal-ngakali kewajiban-kewajiban Allah. Mengakal-ngakali dengan cara apa? Mencari alasan-alasan. Ini kan ngakal-ngakali. Ya. Maka ini bukan ulul albab. Ulul albab sami'na wa ata'na. Dia dengar, dia taat, dia berzikir kepada Allah, dan dia tunaikan kewajibannya, dan dia senantiasa bertafakur, merenungi. Besok saya akan dihisab oleh Allah. Dunia, alam semesta yang begitu besarnya akan hancur, binasa. Ya, matahari dan bulan wajumi asyamsu wal qamar akan bertabrakan, bertemu, ditemukan. Karena kaidahnya dalam kehidupan, sesuatu yang berkumpul akan berpisah, dan sesuatu yang berpisah akan berkumpul. Betul. Kita di dunia hidup bersama-sama orang tua, anak. Besok akan berpisah. Di dunia ada yang nikah, tinggal di sana, tinggal di sana, tinggal di sana. Habis itu apa? Mati, berpisah. Ya. Sedangkan matahari dan bumi, matahari dan bulan, mohon maaf, selama di dunia terpisah, ya, matahari disusul bulan nggak ketemu-ketemu, ya. Berotasi di rotasinya masing-masing, tidak bertemu. Tapi ketika di hari kiamat, Allah mengatakan dalam surah Al-Qiyamah, wajumi asyamsu wal qamar. Kelak pada hari kiamat, matahari dan bulan akan dipersatukan, ditabrakan. Bagaimana coba bayangkan? Ya, maka begitu mengerikannya. Maka dengan ayat ini kita harusnya semakin takut, semakin tunduk, semakin semangat, semakin bergairah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, lindungilah kami dari azab-Mu ya Allah, azab neraka. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.